melanggar hukum yang mengancam pasal 369. Ya, ini harus kita. Ya, selamat siang Bro. Ya, kita tegakkan, kita harus kompak, harus bersatu. Saat ini kita sedang berada di depan kantor atau pendopo Bupati Pasuruan. Kita akan melihat secara langsung apa ini dilakukan. Ini harus kita komitmen ya. Ini adalah Teman-teman harus kompak, harus bersatu, berpadu, mengawal kepentingan NGO wartawan yang diinjak-injak oleh Saudara Kasbullah Dinas Pendidikan. Sepakat! Jangan ada pengkhianatan di dalam. Jangan ada dusta di antara kita. Keadilan dan kebenaran. Merdeka! Hidup LSM! Hidup wartawan! Monggo Saudara Maul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satpol PP, hari ini kita tidak demo. Kalau demo kita harus izin. Kita silaturahmi. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengusir kita. Kalau demo itu harus ada prosesnya. Kita silaturahmi. Kenapa banyak? Karena yang ingin silaturahmi banyak. Dan di dalam itu adalah hak rakyat untuk datang. Yang kedua, kita minta kepada Majelis Kehormatan ASN. Menurut PP 42 tahun 2004, pada pasal 6, pada huruf H, bahwa seorang ASN itu harus bermoral. Sepakat! Oleh karena itu saya minta kepada Majelis Kehormatan segera memproses ini. Ini harga mati. Karena dia dibayar oleh negara untuk melayani, bukan untuk mengancam. Terima kasih. Lucu Sedarto. Enggak apa-apa, sebentar. Sebentar. Kaplok maksudnya. Saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini sebagai rakyat Pasuruan, sebagai aktivis, sebagai pegiat media. Jelas-jelas Saudara Hasbullah menunjukkan arogansi kepejabatan. Ini artinya apa? Bupati harus mengevaluasi. Bupati harus mencopot Saudara Hasbullah. Saudara-saudara sekalian, kasus Hasbullah adalah pintu masuk bagi Bupati untuk mengevaluasi seluruh pejabat di Pasuruan yang anti kepada rakyat, yang tidak dialogis. Itu harus dievaluasi. Kalau perlu dinojokkan, kalau perlu dipecat, kalau perlu dicopot. Saudara-saudara, jika Bupati Pasuruan kita beri tenggat 1-2 x 24 jam, jika tidak mencopot Saudara Hasbullah, maka kita meminta kepada seluruh awak media untuk memboikot seluruh pemberitaan yang ada di Pemda Pasuruan. Kita harga mati bahwa Saudara Bupati harus mencopot Saudara Hasbullah, bahwa ini sebagai evaluasi, bahwa mutasi, bahwa kebijakan reposisi jabatan tidak berlaku suka tidak suka, tapi berdasarkan kompetensi, berdasarkan integritas. Kita tidak ingin birokrasi atau pejabat Pasuruan itu loyalitasnya adalah loyalitas politik. Loyalitasnya adalah kepada rakyat. Birokrasi Pasuruan itu harus melayani rakyat Pasuruan. Sekali lagi, saya mengingatkan saudara-saudara, ini masih relevan. Kasus poker itu menunjukkan bahwa pejabat Pasuruan itu angkuh, melayani keserakan. Bobrok. Aduh. Saudara-saudara, kita tunggu sampai Saudara Bupati datang. Jika tidak, kita duduk di sini, kita meminta kepada Bupati hadir dan membuat pernyataan mencopot Saudara Hasbullah. Cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kami sebagai aktivis, awak media tentu merasa tersakiti. oleh bunder-bunder Statement yang dilakukan oleh Saudara Hasbullah selaku Kadispendik Kabupaten Pasuruan. Ini tentu menjadi sangat tersakiti kita. Kita menyampaikan kepada Pak Bupati
bagaimana tanggung jawab Pak Bupati ketika ada kepala dinas yang keluar dari etika-etika yang patut. Apalagi mohon maaf, ini institusi yang dipimpin oleh Saudara Hasbullah itu adalah institusi pendidikan. Tentu harus mencerminkan norma-norma yang di situ melebihi dari institusi yang lain. Ini yang patut kami sesalkan. Makanya kami hadir di sini bertamu kepada Pak Bupati untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, gejolak yang jelas atas statement Hasbullah ini terjadi kegaduhan di tingkat bawah, terjadi kegaduhan di tingkat teman-teman media dan kami bukan penjahat. Kami ini adalah penyambung aspirasi masyarakat. Ketika ada LSM hadir di situ, maka ada sumbatan-sumbatan yang patut kita sampaikan kepada masyarakat. Ini yang kita sampaikan. Dari saya dan Allahuayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan wartawan. Kabiru. Dari wartawan persiapan nanti saudara Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengangkat marwah daripada LSM dan wartawan. Ya, jadi saat ini saya sedang ada di depan kantor Pendopo Kabupaten Pasuruan. Tepatnya hari ini ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman dari LSM dan juga wartawan yang protes terkait pernyataan kontroversi dari seorang kepala dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan, Hasbullah, yang dia telah memberikan pernyataannya sehingga menyulut emosi saat memberikan sambutannya di kantor Dispendik. Nah, ini bisa dilihat suasana beberapa teman-teman LSM yang melakukan orasi. Mereka mengatakan akan melakukan bertemu atau silaturahmi dengan Bupati Pasuruan begitu. LSM sakit, wartawan sakit. Ayo, monggo dari wartawan salah satu. Mas Ari. Mantan Ketua PBI, saudara. Ayo. Mas Ari. Monggo Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, hari ini kita merasa prihatin. Ada seorang kepala dinas ini yang sudah berperilaku seperti preman. Betul. Tidak selayaknya dia mengucapkan kata-kata apalagi dengan pengancaman. Ini bukan lagi guyonan, ini adalah tuduhan yang serius. Bahwa ini adalah upaya mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan teman-teman berekspresi, teman-teman LSM, wartawan, semuanya ini mau dibungkam. Nah, kita sebagai insan dari media yang merasa bahwa ini adalah tindakan-tindakan perlawan bentuk-bentuk tangan besi, ini harus dilawan. Saya minta seperti dengan teman-teman di LSM, tuntutan kita adalah Bupati harus mencopot kepala dinas yang arogan. Ini adalah persoalan moral, bukan lagi sekedar guyonan. Saya pikir jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin teman-teman juga akan kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perbuatan. Saya pikir Bupati harus bertindak mencopot pejabat yang arogan, pejabat yang bermoral seperti preman. Sepakat. Terima kasih. Sepakat. Monggo dari NGO Mas Anjar. Saudara Anjar atau Saudara Edi untuk tampil. Saudara Todi. Saudara Todi.
Ya, itu beberapa orasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari NGO maupun dari wartawan yang sudah menyampaikan unek-uneknya di depan pintu gerbang pendopo Bupati Pasuruan. Mereka merasa pernyataan dari Hasbullah ini menyakiti perasaan teman-teman jurnalis di Pasuruan. Wawancara. Oke, siap, lanjut. Orang seperti Hasbullah itu tidak pantas sama sekali. Hasil memimpin dinas pendidikan. Investigasi kami tadi malam ke kampung sekitar Hasbullah, ternyata memang karakteristik Hasbullah di lingkungan sekitar itu selalu mengancam. Jadi ini tim kami tadi malam juga sudah turun ke wilayah rumahnya di Nguling untuk minta data bagaimana karakteristik Hasbullah. Karena apa? Ini kita lakukan supaya betul-betul pendidikan di Kabupaten Pasuruan ini memang betul-betul menjadi baik, karena selama ini labelnya saja gratis, ternyata ada perubahan makna semuanya tentang infak, sedekah dan lain sebagainya itu yang diterapkan di sekolah. Nah, ini wujud daripada Hasbullah mengungkapkan rasanya itu ada motif. Ya, terdapat motif bahwa selama ini LSM dan wartawan yang sering datang ke sekolahan maupun ke dinas, terutama di dinas pendidikan, itu dianggap merecoki proses belajar mengajar dan berjalannya pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Nah, disitulah dia mengungkapkan ketika mendapatkan jabatan itu, dia mengungkapkan isi hatinya. Ya, dengan arogansinya memanggil alumni-alumninya sampai dia berkelekar bahwa magister MPD-nya itu adalah magister pendidikan daring. Nah ini, kalau memang dia berpendidikan MPD-nya itu dari daring, ya ini hasilnya begini. Dan ini yang akan dipakai oleh dia sebagai contoh untuk merebut hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Dia benar ngomong, katanya kita harus merdeka dari pendidikan, merdeka dari sekolah. Kita harus nyaman sekolah. Tapi dengan mereka sendiri menciptakan ketidaknyamanan dalam dunia pendidikan, ini menciptakan suatu dia akan memainkan peranan pikiran orang tua untuk memuluskan rencana-rencana merusak tatanan tidak pro pada dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Pasuruan. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ajah. Sekarang aku pingin Mas Todi dari NGO, Mas Todi. Yogi atau Mas Yogi? Oh, sudah diwakili Pak Ari. Pak sama Ari. Wakilan dari wartawan dari PWI. Mas Dayat, saudara Dayat, Mas Joko, RCTI, monggo. Majid dari JTP. Artinya gini loh, kita ini tidak oleh karena tidak pendidikan. Ya, saat ini saya sedang berada dengan salah seorang teman dari NGO, Mas Ucup Sudarto. Mungkin bisa diperlihatkan sama Mas Ucup juga apa sebenarnya yang menjadi tuntutan kawan-kawan dan bagaimana terkait dengan pernyataan itu seperti apa, Dan? Pernyataan saudara Hasbullah itu dilakukan atas dasar kesadaran, ya. Pernyataan saudara Hasbullah itu atas dasar kesadaran. Itu bentuk dari arogansi kepejabatan, ya. Ini sangat tidak etis, apalagi saudara Hasbullah adalah kepala dinas pendidikan, mendidik untuk bermoral, mendidik untuk berilmu pengetahuan. Sementara statement saudara Hasbullah itu menunjukkan sikap-sikap yang arogan, sikap-sikap yang cenderung premanistik. Ini penting karena apa? Yang diancam ini adalah demokrasi. Di situ ada LSM, di situ ada PES. Tegaknya demokrasi itu karena fungsinya PES itu berjalan secara maksimal. Jika PES diancam, jika PES diintimidasi, itu adalah petanda lonceng bagi matinya demokrasi.
ini akhirnya bahwa NGO dan PS harus bersatu, harus meminta kepada saudara Hasbullah dicopot dari jabatannya. Ini menjadi presiden buruk atau ini dibiarkan. Jadi kita dari kalangan LSM Pasuruan dan pegiat PS Pasuruan menyatakan secara bersama-sama meminta kepada saudara Bupati untuk mencopot saudara Hasbullah. Harus mengevaluasi seluruh pejabat-pejabat di Kabupaten Pasuruan yang cenderung egoistik, yang cenderung anti dialog. Ya, kasus saudara Hasbullah adalah pintu masuk bagi Bupati untuk mengevaluasi seluruh sikap-sikap pejabat di Kabupaten Pasuruan. Sudah tidak zamannya ya menjadi pejabat yang arogan, menjadi pejabat yang otoriter. Ini era demokrasi, ini era reformasi. Jadi sudah tidak etis jika ada pejabat yang arogan dan disampaikan di ruang publik. Bagaimana dengan permintaan maaf yang sudah disampaikan kemarin dibuat oleh sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keluhuran bukti, permintaan maaf itu tetap kita terima, ya. Tetapi proses hukum menurut saya tetap harus jalan. Ini sebagai shock terapi, sebagai warning bagi seluruh pejabat yang lainnya. Jangan sampai sikap-sikap semacam itu terulang lagi. Jadi kita meminta proses hukum tetap jalan. Maaf tetap kita berikan, ya. Maaf tetap kita berikan. Tapi ini masalah publik, bukan masalah individual. Jika masalah individual mungkin bisa dimaafkan. Ini masalah publik. Ini disampaikan bukan secara personal Hasbullah, tapi selaku kepala dinas pendidikan. Maaf tetap bisa kita terima, tapi proses hukum tetap jalan. ada rencana laporan nggak ke Polres? Karena setelah tadi beberapa pernyataan dari teman-teman yang terkait dengan aksi yang dilakukan hari ini, artinya mereka juga sempat tidak mempertimbangkan bahwasanya pernyataan yang sudah dilakukan oleh Hasbullah pada saat berpidato di depan para kepala sekolah yang sudah memiliki reaksi dari teman-teman NGO. Meskipun tadi sudah saya tanyakan ada video permintaan maaf yang disampaikan. Oke, kita akan bertanya juga kepada salah satu senior wartawan di Pasuruan. Ngobrol bersama oh iya, Mas Ari Yuryanto. Ya, bagaimana menyikapi ini adalah mantan ketua PWI Pasuruan yang juga sekarang si advokasi PWI Jatim, menanggapi pernyataan dari Hasbullah dan kecaman yang disampaikan, ancaman ya lebih kepada ancaman. Gimana pendapatnya? Ya, kita sangat prihatin ya, prihatin. Apalagi ini diucapkan oleh orang pejabat. Saya kira ini bukan hal yang dibuat-buat ya. Ini ada unsur saya pikir dia sengaja menyampaikan hal semacam ini. Nah, artinya kan penyampaian ini tidak sepatutnya disampaikan seorang kepala dinas, apalagi dengan mengancam mati. Ya. Nah, kita ini selama ini tidak pernah melakukan hal-hal yang dalam kegiatan peliputan. Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya itu mendiskreditkan, bahwa kritik-kritik yang kita sampaikan selalu bersifat positif dan memberikan solusi. Nah, kalau sudah di awal ini kita sudah diberikan ancaman seperti ini, ya saya pikir ini sangat kronis. Ini adalah bentuk mematikan kebebasan berekspresi, mematikan kebebasan pers, dan ini ya saya pikir ini sudah mengandung unsur pidana, baik ini pidana pers maupun pidana umum. Nah, ini yang harus segera disikapi Bupati. Ini juga harus bersikap arif bahwa ini adalah persoalan yang tidak sekedar, bukan hal yang main-main, tapi ini persoalan serius dan Bupati harus mengevaluasi, harus mencopot seorang kepala dinas, apalagi ini kepala dinas bidang pendidikan. Saya pikir gitu. Ya, nah ini juga kan kaitannya juga apakah memang kalimat itu juga didasarkan kepada keadaan di lapangan dan selama ini terjadi keberadaan oknum dan sebagainya. Bagaimana ketika misalnya ya sebenarnya dalam tanda kutip ngomong oknum. Ya, bisa jadi di lapangan seperti itu, tapi tidak bisa dikebiaui ya kan, bahwa kalaupun ada orang-orang yang berperilaku
berperilaku mengancam, menakut-nakuti itu adalah ulah oknum. Kita ini media bekerja didasarkan undang-undang pers. Kita ada aturan main yang itu harus disepakati betul. Dan kalau memang ada oknum yang menakut-nakuti, ada jalur, ada mekanisme yang harus diselesaikan. Ada Dewan Pers, ada jawab Dewan Pers. Nah, kalau itu sudah selesai, ya mereka masih belum puas, silahkan dilanjutkan ke jalur hukum. Kalau toh memang ada intimidasi, ancaman pun bisa pidana juga ya? Bisa dipidana wartawan tidak kebal hukum. Ya, tapi artinya kita bekerja ini berdasarkan aturan-aturan undang-undang pers. Nah, makanya dengan ancaman seperti ini mematikan kehidupan kebebasan pers. Itu dari Cukup ya? Oke, terima kasih. Itu tadi informasi yang bisa kita sampaikan. Saat ini memang teman-teman dari NGO maupun wartawan di depan pintu masuk kantor Bupati Pasuruan sudah tetap ada di sini. Ini itu kegiatan yang saat ini bisa kita laporkan. Tetap ikuti terus update informasi yang ada di sini. Oh, ini ada pernyataan mungkin dari yang menerima ini namanya Pak Gabi ya? Merusak tatanan pemerintahan, merusak. Ngono saya ulah mengancam mati, membunuh itu ya gak bener. Ancaman. Nanti orientasi kita ke pendopo. Nanti ke teman-teman lainnya nanti begini aja. Oke, nanti seperti biasa perwakilan. Ya, nanti yang dari teman-teman NGO berapa, yang dari teman-teman media berapa. Terus saya pikir 5 aja lah cukup lah. Jangan 5 kurang. Jadi untuk wartawan 10, anu 10 aja. LSM 10. Kebanyakan 15 ya. 15 ya dari media berapa, dari teman-teman wartawan berapa, dari yang NGO berapa, gitu ya. Apa sekarang tak? Enggak apa-apa. NGO berapa? Masuk. Lukman Pak Budi. Lukman, masuk. Mau tak hitung. Mau. Lujang. Oh, Mas Amir. Dia lujang. Ayo. Ayo. Kang. Ayo Kang. Lujang. Ayo. Yo iya melo. Liane jadi supporter di kene. Pak Bati ngene Pak Bati. Di luar aja. Masuk semua. Di luar. Oke, tertib. Saya dijamin. Nah. Yang lainnya sudah duduk-dudukan. Ya, gini. Oke, nah 15 ini yang masuk. Ini. Semua itu masuk. Masuk tapi tertib. Gitu loh. 15 aja Mas. Ya, sepakat ya, Ustaz. Anan. Iya, semuanya itu Pak. Kecuali acara Jang. 15 dulu ya Mas. Ayo masuk dulu, Jang. Tempatnya apa? Jang. Masuk. Ayo, masuk. Asari. Mana Mas Asari? 8. Ari. Mas Asari ini. Ari. Ayo kita. Oh, jenenge dia. Ari. Wartawan Ari. Ayo wartawan ini. Ayo. Ari. Ayo sambung Ari. Mas Ari. Arif. Perwakilan rasa. Mas Ari, Mas Ari. Ayo, itu radari tulisan di situ. Sini, diatur kabar. Ayo maju tarano. Baca. Ayo, kali.